Siapapun yang mau mendatangi Taman Nasional Alas Purwo diminta untuk menjaga niatnya karena kalau enggak, pengunjung akan dibawa oleh makhluk gaib dan sulit untuk kembali ke dunia nyata. Halo Sobat Mistika, balik lagi sama aku di konten review film. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Malam ini kita akan membahas tentang hutan Alas Purwo. Buat teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa atau sering berpergian, pastinya familiar dengan Alas Purwo, terutama tentang misteri-misterinya yang dari dulu. Dari kecil aja aku udah diceritain sama papa mama aku, om tante aku, bahwa Taman Alas Purwo itu memang terkenal sangat misterius, mulai dari banyaknya goa sakral yang dijadikan tempat ritual dan bertapa, sampai urban legend yang mengatakan kalau misalkan kalian memiliki niat jahat dekat hutan yang satu ini, ada sebuah kutukan menyeramkan yang mungkin akan menghantui kalian sepanjang hidup kalian. Banyak deh cerita merinding yang datang dari Alas Purwo, tapi Alas Purwo juga dianggap tempat yang sakral. Bahkan ada cerita turun-temurun guys, yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, itu sering mendatangi Alas Purwo untuk semedi dan demi mendapatkan wangsit dan menjalin komunikasi dengan Ratu Pantai Selatan. Oke, malam ini kita akan membahas tentang hutan pertama yang muncul di Pulau Jawa. Semuanya misteri kepercayaan warga sekitar. Jadi Alas Purwo ini menarik banget guys, karena dia sebenarnya adalah sebuah situs purbakala yang sudah menjadi taman nasional, dan emang secara geografis dia tuh berada di ujungnya Pulau Jawa, tepatnya di ujung timurnya Pulau Jawa, di area pantai selatan. Dia ada di Kabupaten Banyuwangi, perbatasan antara Kecamatan Tegal, Delimo, dan juga Purwoharjo. Nah, kayak tadi aku bilang di awal, nama Alas Purwo aja diberikan sama area ini karena dia adalah daerah permulaan dari Pulau Jawa. Pulau Jawa Alas adalah hutan dan Purwo adalah awal atau pertama, jadi hutan pertama atau hutan tertua di Pulau Jawa. Jadi lokasinya nggak kecil sama sekali, dia membentang seluas 44.000 hektar. Dan walaupun alamnya memang banyak banget yang indah, tidak sedikit nih cerita-cerita mistis yang datang dari Alas Purwo. Jadi dari awal aja ini cerita turun-temurun ya, bagi orang-orang Jawa dipercaya Alas Purwo ini merupakan tempat kelahiran dari Sang Hyang Widi atau Dewi Pencipta dalam metodologi Jawa, karena Sang Dewi memang terakhir di situ. Jadi yang tinggal di sekeliling hutan ini adalah makhluk-makhluk dari ribuan tahun sejarah Pulau Jawa. Ada beberapa orang pintar juga yang menyebut Alas Purwo ini sebagai ibu kota alam gaib Indonesia. Jadi dari dulu hutan ini emang dianggap sebagai hutan keramat. Jadi banyak banget nih yang mendatangi Alas Purwo ini untuk bertapa, meditasi, untuk mendapatkan kekuatan gaib. Tapi dari cerita yang beredar, katanya ada energi dari luar biasa nih di dalam hutan ini, sampai enggak ada satupun yang akan melintasi ini karena dibilang kerajaan jin. Jadi dulu di area Alas Purwo itu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Purwo. Nah, Kerajaan Purwo ini emang dikalahkan sama Kerajaan Mataram. Nah, meski begitu dipercaya bahwa walaupun dia sudah diusir sama Kerajaan Mataram, sama pengaruh Mataram Islam, katanya kerajaannya itu benar-benar meninggalkan hutan ini. Bahkan orang-orang percaya bahwa Kerajaan Purwo ini tuh masih ada di situ, masih ada di Alas Purwo. Cuman hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melihat, dan karena itu masyarakat sekitar itu percaya bahwa Alas Purwo ini merupakan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral dan arwah leluhur. Karena kerajaan ini sangat-sangat mistikal, sangat-sangat menggunakan pengaruh mistis, kerajaan ini merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di dunia gaib. Jadi seluruh kawasan Alas Purwo dipercaya emang dihuni sama bangsa jin dan sesepuh-sesepuh gaib lainnya. Kayak genderuwo, ada juga cerita tenar tentang seorang jin yang sangat kaya dikatakan Yusuf, diyakini bahwa Yusuf ini memang tinggal di Alas Purwo.
Yusuf ini adalah ahli spiritual Banyuwangi yang juga menceritakan bahwa Alas Purwo itu adalah tempat tinggal atau tempat bersinggah dari Nyi Roro Kidul. Karena itu siapapun yang mau mendatangi Taman Nasional Alas Purwo diminta untuk berkelakuan baik, menjaga sikap, menjaga niatnya agar baik, karena kalau enggak mitosnya pengunjung akan dibawa oleh makhluk gaib. Dunia gaib katanya kalau dua rimbun pohon bambu yang ada di dalam hutan itu tiba-tiba kayak menyatu, dan ketika menyatu itu berbentuknya menyerupai gapura. Siapapun yang berjalan melewatinya itu langsung masuk ke dalam dunia gaib. Selain itu, gerbangnya juga tuh memiliki cerita turun-temurun tentang suara atau bisikan misterius. Katanya kalau misalnya kita lagi jalan nih di dalam, terus tiba-tiba kita mendengar kayak ada suara lirik yang memanggil nama kita. Contohnya kayak Tesi, Tesi. Kita sebisa mungkin harus menolak urgensi ini, karena kalau misalnya kita mencoba-coba nih mencari sumbernya, yang namanya dipanggil tuh setelahnya akan berapa kali malapetaka di hidupnya dan akan sering sial. Bahkan ada cerita-cerita yang bilang ada orang yang mendengar tiba-tiba namanya dipanggil kayak Aryo, Aryo. Mereka nengok dan tiba-tiba mereka menghilang. Jadi kayak keluar dari rombongannya karena mereka itu diambil atau ditarik ke dunia lain. Dan itulah yang dipercaya sebagai alasan kenapa banyak banget nih kasus orang-orang hilang di Alas Purwo di Juli tahun 2023 kemarin. Ada 4 orang wisatawan yang dilaporkan menghilang. Setelah keempat orang ini datang bersama rombongan mereka dengan niat untuk berdoa. Jadi mereka tuh kayak mau berdoa bersama gitu. Nah, suatu ketika mereka lagi mau mencari minuman, tapi tiba-tiba 4 orang ini hilang dari rombongannya, semacam terpisah gitu dia dari rombongannya. Ditungguin sama rombongannya kayak empat orang ini kemana, tapi nggak muncul. Karena nggak balik-balik, semakin lama orang-orang kan mulai kayak khawatir gitu ya, kira-kira 4 orang ini tersesatkah, pingsankah, tergelincirkah, sampai akhirnya mereka udah khawatir banget dipanggilin untuk dicari sama tim khusus, dicari kemana-mana guys. Susah banget nih, sampai orang-orang banyak banget yang bantuin, dan baru di tengah malam keempat orang ini akhirnya berhasil ditemukan. Dan saat mereka dievakuasi, mereka tuh udah dalam kondisi yang lemas, dan gilanya mereka tuh ditemukan hanya 200 meter dari tempat mereka terpisah. Pas di rombongan yang tanyain kemarin, kemana? Itu mereka ditanyain, kemana? Kok bisa sih terpisah sampai lama banget dicari-cari kemana-mana, nggak ada. Terus mereka bilang bahwa enggak, kami tuh tersesat, kami bingung banget kami di mana, padahal ini bukan pertama kalinya kami tuh datang ke Alas Purwo untuk berdoa, dan ini juga bahkan pertama kalinya kami mencari air di Alas Purwo. Gimana menurut kalian? Apakah mungkin mereka tersesat karena banyaknya pohon rimbun sampai akhirnya membuat bingung, atau apakah mungkin mereka membuat kesalahan sampai disesatkan? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ini. Nah, untungnya mereka berempat itu semuanya kembali dengan selamat. Hanya suara lirik dari panggilan nama yang kadang-kadang secara misterius suka dengar. Katanya malam-malam di Alas Purwo itu sering banget kedengaran ada suara permainan gamelan. Banyak orang sekitar percaya bahwa permainan gamelan itu dilakukan atau berasal dari para leluhur atau makhluk-makhluk setempat yang sedang mengadakan ritual khusus semacam pesta. Berikutnya adalah kutukan. Jadi sobat mistika, ada sebuah kepercayaan yang mengatakan kita tuh jangan sampai berani-beraninya ngambil sesuatu dari Alas Purwo, karena siapapun yang berani mengambil, katanya apapun yang diambil dari Alas Purwo, misalnya itu barang batu, apapun lah yang kalian ambil akan membawa sial sampai barang tersebut dikembalikan ke hutan. Dan ini juga berlaku sama makanan kayak tadi aku bilang. Konon zaman dahulu itu ada orang yang masuk ke Alas Purwo dan dia ketemu sama kebun nanas yang buahnya tuh banyak banget. Karena melihat nanas yang seger kayaknya enak banget tuh untuk dimakan. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakan beberapa saat. Orang-orang ini makan nanas di situ, katanya tuh nggak kenapa-napa, tapi begitu mereka membawa beberapa apa-apa nih untuk dijadikan oleh-oleh, malah
pas mereka keluar dari alas purwo, mereka tuh mengambilnya tuh tiba-tiba, jadi bingung kayak kehilangan arah gitu. Tapi entah apakah itu kutukan dari nanas yang diambilnya tanpa izin, atau mungkin dia makannya kebanyakan. Oke, segitu saja yang bisa aku ceritakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye!